Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 sifat mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah dan merupakan lawan dari sifat wajib Allah. Itulah sebabnya sifat mustahil juga ada 20 yang berkebalikan dari 20 sifat wajib Allah. Sebagai zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mungkin memiliki sifat-sifat mustahil. Jadi sifat mustahil yang Allah SWT miliki adalah bukti kebesarannya atas sifat wajib yang Dia miliki. Berikut ini sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita ketahui. Pertama, Adam. Adam dalam bahasa Arab artinya tidak ada. Sifat mustahil Adam berarti Allah tidak mungkin tidak ada dalam konsep kehidupan karena Dialah Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Allah memiliki sifat wujud yang artinya pasti ada. Maka mustahil bagi Allah memiliki sifat Adam yang artinya tiada atau ketiadaan. Segala hal yang ada di alam semesta ini hidup dan ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil jika Sang Pencipta itu sendiri tidak ada. Kedua, hudus. Hudus dalam bahasa Arab artinya baru, awal, atau permulaan. Sifat mustahil hudus berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mendahului karena ada sebelum segala sesuatu ada dan tercipta dengan sifat wajib Allah yang terdahulu atau sifat wajib qidam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah permulaan dan mendahului segala yang ada dan kemudian menciptakan yang ada-ada atas kehendak dan kekuasaan Allah atas segala ciptaannya di dunia dan alam semesta. Sifat mustahil bagi Allah Azza wa Jalla yang ketiga yaitu fana. Fana dalam bahasa Arab artinya tidak kekal, kebinasaan, atau rusak. Sifat mustahil fana berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin binasa karena Allah kekal dalam keabadian. Kehadiran Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir atau kematian dan kebinasaan karena Allah akan kekal selama-lamanya. Sifat fana atau bersifat sementara mustahil ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zatnya baka atau kekal atas segala keagungan dan kebesarannya atas alam semesta. Keempat, mumasolatu lil hawaditsi. Mumasolatu lil hawaditsi dalam bahasa Arab artinya serupa atau menyerupai makhluknya. Sifat mustahil mumasolatu lil hawaditsi berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya, baik sifat zatnya ataupun perbuatan dan perilakunya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah atau setara dengan kesempurnaannya. Sifat mumasolatu lil hawaditsi berkebalikan dengan sifat muholafatu lil hawaditsi yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sifat mustahil yang kelima. Ihtiyaju li gahairihi. Ihtiyaju li gahairihi dalam bahasa Arab berarti berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Sifat mustahil ihtiyaju li gahairihi berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segalanya dan tidak mungkin bergantung pada makhluk lain karena baginya lah kekuasaan atas segala alam semesta dan seisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha agung dan maha berdiri sendiri, sehingga tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Sifat mustahil ihtiyaju li gahairihi ini berkebalikan dengan sifat Allah, qiyamuhu binafsihi. Keenam, ta'adud. Ta'adud dalam bahasa Arab berarti berbilang. Sifat mustahil ta'adud Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbilang karena Allah Maha Esa yakni zat tunggal atas kebesarannya. Mustahil bagi Allah miliki sifat ta'adud yang berarti lebih dari satu dan tidak pula bersekutu atau beranak pinak.
Sifat ta'adud berkebalikan dengan sifat Allah wahdaniyah yang bermakna tunggal dan umat muslim wajib mempersayanya. Ketujuh, adzuna. Azan dalam bahasa Arab artinya lemah. Sifat mustahil azun berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memiliki kelemahan sedikit pun atas apa-apa kehendak dan kekuasaannya. Sifat mustahil azun berkebalikan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala kudrat yang artinya maha kuasa atas segala kekuatannya yang sempurna. Allah mudah melakukan apapun atas kehendak dan kebesarannya, sehingga mustahil baginya jika memiliki kelemahan dan kekurangan di luar akal manusia sekalipun karena Dialah yang menciptanya itu sendiri. Kedelapan, karahah. Karahah dalam bahasa Arab artinya terpaksa. Sifat mustahil karahah Allah subhanahu wa ta'ala berarti tidak terpaksa dalam melaksanakan apa-apa yang telah Dia kehendaki atas segala kebesaran ciptaannya. Sifat mustahil karahah berkebalikan dengan sifat Allah yang iradat, yakni berkehendak atas segala sesuatu di alam semesta dan seisinya. Apapun kehendak Allah pasti terjadi dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kesembilan, jahlun. Jahlun dalam bahasa Arab artinya bodoh. Sifat mustahil jahlun berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bersifat bodoh karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sifat jahlun berkebalikan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ilmun yakni menguasai pengetahuan dengan segala keagungan dan kekuasaannya sehingga tidak ada makhluk apapun yang bisa bersembunyi darinya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, termasuk mengetahui hal-hal yang tidak tampak atau disembunyikan dalam hati dan jiwa seseorang. Kesepuluh, maut. Maut dalam bahasa Arab artinya mati. Sifat mustahil maut berarti Allah tidak mungkin mati atau binasa karena zatnya kekal abadi atas kekuatannya yang sempurna. Kematian atau kebinasaan adalah ciptaan Allah, jadi mustahil baginya binasa dengan segala kekuatan dan kuasanya atas segala ciptaannya di alam semesta. Sifat maut berkebalikan dengan sifat Allah yang hayat, yakni hidup kekal dengan keabadian kuasanya. Ke-11. Saman. Samamun dalam bahasa Arab artinya tuli. Sifat mustahil samamun berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin tidak mendengar karena Allah adalah maha mendengar segala sesuatu apa-apa yang terjadi di alam semesta. Tidak akan ada sesuatu hal pun yang luput dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan yang disembunyikan atau hanya terucap dalam doa dan hati seseorang. Allah mampu mendengar semua hal bahkan yang tidak terdengar oleh manusia atau makhluk lainnya. Allah mampu mendengar semua hal bahkan yang tidak terdengar oleh manusia atau makhluk lainnya. Sifat mustahil samamun berkebalikan dengan sifat Allah yang sama, yakni maha mendengar setiap yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Ke-12. Ama. Ama dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil ama berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi, bahkan yang kasat mata sekalipun Allah mampu melihatnya. Sifat ama berkebalikan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala basar, yakni maha melihat dengan segala kekuasaannya tidak ada di alam semesta yang akan luput dari penglihatannya. 13. Bakuman. Bakamun dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil bakmun berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bisu atau diam, karena Allah bersifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan dan tuntunan hidup bagi manusia. Atas keagungannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui seorang makhluk yang mulia baginya, yakni para nabi dan rasul yang dapat dipercaya. Mustahil bagi Allah tidak berkata-kata atas segala yang telah terjadi dan tercipta atas kekuasaannya. Ke-14. Kaunuhu ajiza. Ajiza dalam bahasa Arab artinya lemah.
Sifat mustahil kaunuhu ajizan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memiliki kelemahan karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sempurna bagi kebesaran alam semesta dan isinya. Sifat ajiza berkebalikan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kadiran, yakni berkuasa atas segala alam semesta dan apa-apa ciptaannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika dia berkehendak, maka terjadilah. Tidak ada yang bisa menandingi atau setara dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling sempurna atas segala kebesaran dan keagungannya. Sifat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala ke-15. Kaunuhu murihan. Kaunuhu muridan dalam bahasa Arab artinya terpaksa atau keterpaksaan. Sifat mustahil kaunuhu muridan berarti Allah tidak mungkin terpaksa atas segala ciptaannya, karena ia memiliki kekuasaan dan berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghentikan kehendak Allah, termasuk menolong, ikut campur, atau menandingi urusan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Sifat mustahil kaunuhu muridan berkebalikan dengan sifat Allah yang muridan, yakni maha menghendaki. Ke-16. Kaunuhu jahilun. Kaunuhu jahilan dalam bahasa Arab artinya bodoh. Sifat mustahil jahlun berarti Allah tidak mungkin bodoh atau tidak berpengetahuan. Segala pengetahuan, keilmuan adalah ciptaan Allah sehingga mustahil baginya bersifat bodoh. Sifat jahilun berkebalikan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang aliman, yakni maha mengetahui segala hal dan pengetahuan yang tidak terbatas oleh apapun. Ke-17. Kaunuhu mayitan. Kaunuhu mayitan dalam bahasa Arab artinya bisa mati. Sifat mustahil kaunuhu mayitan berarti Allah tidak mungkin mati, binasa, hilang, dan tergantikan oleh apapun karena Allah kekal abadi dalam kesempurnaan kekuatannya. Mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidur, istirahat, dan dalam keadaan mati. Sifat kaunuhu mayitan berkebalikan dengan sifat Allah yang hayan, yakni maha hidup kekal abadi tanpa kekurangan apapun. Sifat mustahil bagi Allah ke-18. Kaunuhu ashama. Kaunuhu ashama dalam bahasa Arab artinya ketulian. Sifat mustahil kaunuhu ashama berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin tulis atau tidak mendengar apapun. Allah maha mendengar atas segala yang terjadi baik yang tampak maupun yang disembunyikan dalam hati atau jiwa seseorang. Itulah sebabnya mustahil bagi Allah jika tidak mendengar doa para umatnya karena Dialah maha mendengar segala sesuatu. Ke-19. Kaunuhu ama. Kaunuhu ama dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil kaunuhu ama berarti Allah tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat. Allah selalu mengawasi makhluk-makhluknya dan tidak ada yang bisa lepas dari penglihatan Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa membatasi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah mengetahui segala yang diperbuat oleh manusia meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan sifat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala ke-20 yaitu kaunuhu abkam. Kaunuhu abkam dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil kaunuhu abkam berarti Allah tidak mungkin bisa sejalan dengan sifat mustahil Allah bakamun. Sifat mustahil ini berkebalikan dengan sifat Allah yang mutakaliman, yakni maha berkata atau berfirman. Atas segala kekuatan dan keagungannya, Allah Ta'ala terus memberitakan firman bagi makhluk-makhluknya agar selamat dari dunia dan akhirat. Segala firman-Nya telah tertulis dalam kitab suci Al-Quran atas peran para nabi dan rasul untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Demikianlah penjelasan 20 sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta maknanya yang wajib kita ketahui.